Kembali lagi di The Inspiring, ngobrol inspirasi. Masih barengan sama Abu Syauki di sini, luar biasa obrolannya. Dari pertama kita sudah membahas tentang bagaimana membangun sebuah bisnis tanpa modal. Karena ada yang cerita juga nih Abu bahwa kalau ngomongin modal, kamu punya kaki. Kalau mau nggak kaki kamu dijual? Berapa harga kaki kamu? Yang nggak mau, itu udah satu modal. Itu baru satu kaki, kaki kanan. Kebayang kalau kaki kiri, kanan, ya kan, tangan kanan, tangan kiri. Berapa modal yang sudah kita miliki sebetulnya ya Bu ya? Iya, betul. Nah ini dia keistimewaan dalam berbisnis. Kita akan buka sekarang Q&A dari Sobat Inspirasi semua yang sudah bertanya. Kita akan cek pertanyaannya di layar. Oke, tapi sebelumnya kita akan cek di The Inspiring ngobrol inspirasi saat ini. Ini dia Q&A kita. Baik, kita akan langsung cek untuk pertanyaannya. Ya, ternyata banyak sekali, banyak pertanyaan yang sudah masuk. Kita langsung ke pertanyaan pertama nih, Abu. Ada Safitri Nur Halimah di Bandung. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya seorang karyawan. Nah, di masa pandemik sekarang ini, apakah ada peluang usaha untuk memungkinkan saya untuk melakukan memungkinkan usaha yang bisa dilakukan sambil bekerja gitu. Jadi dia seorang karyawan tapi juga bisa sambil berusaha. Nah, kira-kira apa nih, Abu? Iya. Sebetulnya kalau kita mau bisnis apa aja ya itu menguntungkan. Karena selama bisnis itu ada mesti menguntungkan. Ya. Gitu ya. Cuman kita tinggal pilih lagi pandemi ini apa kebutuhan masyarakat. Itu banyak sebetulnya data kita dapat ya di media sosial, misalkan kesehatan, kemudian makanan. Sekarang ini kan online ya dan yang lain-lain. Tapi yang paling penting begini, ya kita harus punya tekad yang kuat. Apalagi Anda sebagai seorang karyawan ya. Jadi ada rumusnya, kerja purna waktu, bisnis paruh waktu, gitu. Jangan dulu tinggalkan kerja Anda sampai bisnis Anda tumbuh. Nanti kalau gaji Anda sudah sama dengan bisnis Anda harus cepat tinggalkan kerja Anda, kemudian fokus pada bisnis Anda, karena nanti kerjaan Anda akan menghambat bisnis Anda, gitu. Nah, adapun bisnisnya apa saja, apalagi saya ini generasi kolonial ya, iya. Banyak anak saya kan rata-rata hampir semua pengusaha ya bisnis ya. Ini anak-anak ini aneh-aneh bisnisnya, banyak yang tidak dimengerti oleh orang tua karena zaman media sosial kan cepat sekali dia ini. Makanya saya berpikir begini, andai kata saya remaja sekarang bukan remaja dulu, saya akan lebih cepat daripada sekarang saya menjadi pengusaha ini, karena fasilitas untuk menjadi seorang pengusaha sekarang lebih mudah. Zaman dulu saya ingin mendapat ilmu, saya harus cari buku. Bukunya belum diterjemahkan. Coba saya ingin mengikuti seorang pengusaha sukses, ya dia mengadakan pelatihan di Amerika, bayarnya 150 juta, tiket ke Amerikanya, ya, hotelnya di sana, perjalanannya. Sekarang tinggal buka YouTube, dia ada di YouTube, kan gitu, kelas-kelasnya. Wah, saya bilang, jadi kesimpulan saya, akses sekarang menuju kepada kesejahteraan, keberlimpahan itu lebih terbuka dibandingkan zaman saya dulu. Ya, tapi soal nanti bisnis apa, ya itu bisnis apa saja. Ya, Anda di sekitar Anda cari peluang yang memungkinkan Anda untuk bisa berjualan, gitu. Karena memang kesulitannya di situ ya untuk mengawalinya ini nih ya, Bu ya. Kira-kira bisnis apa yang bisa menguntungkan, atau mungkin kita bisa melihat dari apa yang dibutuhkan. Ya misalkan sekarang nih lagi ramai kan di YouTube, di WA video-video kecil kan. Misalkan ini jahe, makanan ini, itu laku kan. Anak saya jualan makanan kayak begitu, tiba-tiba banyak yang laku gitu. Nah, ini contoh ya, makanan apa saja, produk apa saja, cari yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang, kita terlibat di situ. Ya, kita tidak harus menjadi pembuatnya, kita cari sumbernya, kita beli dari sana, kita jual. Ya, gitu. Di mana grosirnya atau ada sistem sekarang reseller terlibat. Karena untuk jadi pengusaha itu pertama kali memulai dengan jualan. Ya, kalau Anda ingin menjadi pengusaha, ya pertama kali jualan. Dan Anda akan terlihat sama saya, Anda ini sudah mahir atau amatiran. Kalau Anda nawarin barang, malu, itu Anda amatir. Nah,
kalau Anda sudah ahli, Anda nawarin barang, orang lain malu nggak beri barang Anda. Wah itu, Anda terdesak gitu. Itu sudah ahli itu, iya. Anda pernah nggak terdesak sama orang jualan begitu? Oh ya itu berarti dia udah ahli ya? Ahli dia. Gitu. Ini dapat ilmu baru ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat lagi pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke layar kaca kita. Alhamdulillah, ini banyak ilmu yang kita bisa dapatkan ya. Ada Rizal di Bandung kembali. Abu, assalamualaikum. Mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya baru mulai usaha tapi keburu pandemik nih. Kalau dilanjut bagaimana ya cara menyesuaikannya atau dipending dulu aja? Jadi bagaimana kita mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan di tengah pandemik sekarang ini? Ya, Anda jadi gini, pengusaha itu saya bilang harus survive dalam segala situasi. Tapi kalau pengusaha asli yang dia sudah master, dia saat pandemi mengambil untung, saat aman ngambil untung, saat perang dia ngambil untung, saat damai dia ngambil untung. Iya, untung terus ya. Untung terus. Misalkan begini, lagi normal dia dapat untung. Ya, masuk pandemi, ini banyak barang yang dijual nih. Perusahaan sahamnya pada turun, properti pada murah, saatnya beli. Nanti normal lagi, naik lagi, jual untung lagi. Itu pengusaha yang yang asli. Maka saya bilang jangan berhenti saat pandemi, tapi Anda cari. Saya punya teman itu dia pengusaha transportasi, mobilnya hampir 50. Gitu, hampir 50. Kemudian masuk pandemi ini, ya masuk kandang kan mobilnya. Apa yang dia lakukan? Survive saja karena bang otaknya survive. Dia jualan ayam kampung, masuk ke perumahan-perumahan, kemana survive saja. Jadi menurut saya jangan berhenti, sayang ini kesempatan bagus. Saya eksis itu selalu dalam kondisi krisis. Dulu pertama kali saya naik itu adalah 98. Wah, itu krisis ekonomi yang luar biasa. Yang luar biasa itu, saat naik gitu. Tapi justru malah naik. Naik, ya. Tapi sekarang lebih hebat lagi krisis dibanding 98 itu krisisnya sekarang ini ya kan. Nah, tahun 2008 itu sebetulnya dunia krisis pasar saham. Yang tidak krisis, tidak terpengaruh kuat Indonesia. Karena Indonesia, karena 98 itu krisis, akhirnya lebih banyak jualan di dalam. Ya, makanya 2008 kebanyakan negara krisis, Indonesia tidak karena dia lebih banyak transaksi di dalam negara gitu. Jadi tetap aman ya Bu ya? Aman. Iya. Baik, ini masih menarik obrolan kita, termasuk juga buat Sobat Inspira yang masih ingin bertanya, silakan kita buka di nomor WhatsApp kita. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Abu nih. Nah kira-kira ya Sobat Inspira, apakah kalau kita berbisnis ini bagusnya sih kita solo karir aja, atau justru kolaborasi? Ya, kita mencari partner kerja atau seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Inspiring, ngobrol inspirasi.